Halo teman-teman, kami dari kelompok 9B akan mempresentasikan tentang perencanaan pajak atas penentuan harga transfer. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kelompok 9 beranggotakan 10 orang. Anggotanya ada saya, Ritma Ratri, Monica, Dionysius Christopher, Rina Setiawati, Mutiara Dewi, Dea Yuliana, Resa Bima, Marciano Immanuel, dan Angelita Olivia. Pertama, kita akan membahas mengenai perusahaan multinasional. Jadi, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berbasis di satu negara sebagai negara induk. Dan untuk kegiatan produksi atau pemasaran perusahaan tersebut di negara-negara lain atau negara cabang. Pada umumnya, perusahaan ini terletak di berbagai negara industri, serta memiliki kantor pusat dan terlibat dalam bentuk bisnis internasional. Perusahaan ini juga termasuk sebagai salah satu penyumbang pajak tertinggi bagi pendapatan suatu negara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan pajak perusahaan multinasional. Nah, pertama di sini ada persyaratan perencanaan pajak pada perusahaan multinasional. Perencanaan pajak untuk operasi yang bersifat multinasional mengandung aspek yang sangat penting untuk bisnis internasional. Nah, agar perencanaan tersebut dapat efektif, eksekutif yang bertanggung jawab atas masalah-masalah pada perusahaan multinasional seharusnya memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, mempunyai latar belakang pendidikan ilmu keuangan negara. Kedua, mempunyai pengalaman untuk memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, menguasai beberapa bahasa asing dengan benar agar dapat menginterpretasikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Kemudian, mempunyai pengetahuan akuntansi yang memadai. Dan yang terakhir, memiliki pengetahuan science management agar dapat mengikuti perkembangan model komputerisasi simulasi pajak. Kemudian yang kedua ada pajak berganda perusahaan multinasional. Banyak masalah yang dapat dihadapi perusahaan multinasional dalam perencanaan perpajakan yang berbeda dengan yurisdiksi pajaknya. Untuk memecahkan masalah tersebut, perusahaan multinasional dapat melakukan perjanjian penghindaran pajak atau dapat disingkat sebagai P3B untuk menghindari pajak berganda. Penghindaran tersebut dilakukan dengan memecah atau memisahkan penghasilan dan biaya yang dialokasikan di berbagai yurisdiksi pajak. Baik, pada slide selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep dan contoh hubungan istimewa dalam PSAK. Suatu kesepakatan atau pengaturan bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling tidak bebas satu dengan lainnya untuk tujuan tertentu merupakan dasar transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan nasional melakukan transfer pricing dengan perusahaan afiliasinya, terutama yang terletak di negara tax haven countries. Hubungan istimewa juga terjadi pada kehidupan bisnis atau usaha juga. Tidak hanya dalam kehidupan sosial saja. Pedoman Standar Akuntansi atau PSAK juga mengangkat mengenai hubungan istimewa dalam bisnis. Menurut PSAK 7, pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang pertama, sangat normal apabila pengakuan akuntansi pengalihan sumber daya didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, dengan melalui perusahaan afiliasi dapat melakukan kegiatan usaha secara terpisah-pisah. Yang ketiga, pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat menentukan penentuan harga dengan sangat mudah. Yang keempat, walaupun tidak memiliki hubungan transaksi, posisi keuangan dan hasil usaha dapat dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang terakhir, dapat mengendalikan dan berperan dalam mengambil keputusan operasional maupun keuangan. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menyebutkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Yang pertama ada perusahaan asosiasi,
Yang kedua, ada perusahaan yang memiliki satu atau lebih perantara. Yang ketiga, ada perseorangan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak suara pada perusahaan pelapor dan berpengaruh signifikan, serta anggota keluarga dekat perorangan. Yang keempat, ada karyawan kunci, dan yang kelima, ada perusahaan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dan hubungan istimewa menurut perpajakan. Dalam perpajakan pastinya sudah tidak asing lagi dengan apa yang dimaksud dengan hubungan istimewa. Jadi hubungan istimewa di sini merupakan hubungan antara dua atau lebih wajib pajak yang menyebabkan pajak penghasilan yang terutang antara wajib pajak menjadi lebih kecil dari yang seharusnya terutang. Pasal 18 ayat 4 UU nomor 36 tahun 2008, perubahan keempat atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, mengatur mengenai hubungan istimewa yang dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 3A. Pasal 18 ayat 4, pasal 9 ayat 1, huruf F, dan pasal 10 ayat 1 yang akan dianggap sebagai hubungan istimewa jika memiliki beberapa contoh sebagai berikut. Oke, di sini yang pertama adalah wajib pajak memiliki penyertaan modal baik secara langsung maupun tidak langsung minimal sebesar 25% terhadap wajib pajak lainnya, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan minimal sebesar 25% terhadap dua wajib pajak atau lebih. Demikian hubungan antara dua wajib pajak. Nah, dari contoh di sini yaitu adalah PTX memiliki saham PTY sebesar 50% dan PTY memiliki saham PTZ sebesar 50% juga. Maka di sini PTX dan PTZ mempunyai hubungan istimewa karena memiliki saham secara tidak langsung sebesar 25%, yaitu dari 50% dan 50%. Lalu contoh yang kedua adalah penguasaan melalui pengelolaan. Di sini contohnya yaitu Bapak Radolf selaku direktur perusahaan pada PT Arimbi dan PT Sumber. Maka PT Arimbi dan PT Sumber itu mempunyai hubungan istimewa dikarenakan kedua PT tersebut berada di bawah manajemen dari Bapak Radolf selaku direktur di kedua perusahaan tersebut. Lalu contoh yang ketiga adalah adanya hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ataupun ke samping 1 derajat, yaitu contohnya bisa ayah dengan anak dan juga menantu dengan menantu. Dan yang contoh keempat yang terakhir, wajib pajak berkuasa atas wajib pajak lainnya dan dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dapat dikatakan adanya kepemilikan yang sama dan setara. Contohnya di sini adalah PTA sebagai induk perusahaan memiliki anak perusahaan yaitu PTD dan PTE. Artinya PTD dan PTE memiliki hubungan istimewa karena keduanya dimiliki oleh PTA sebagai induk perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai transfer pricing. Apa sih transfer pricing itu? Transfer pricing adalah kebijakan yang diatur oleh sebuah perusahaan untuk menentukan harga transfer dalam sebuah transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, dan transaksi lain yang dilakukan perusahaan. Nah, transfer pricing juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dua perusahaan atau lebih untuk mengatur harga dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalkan beban pajak sehingga meraih keuntungan yang maksimal. Nah, beberapa orang beranggapan bahwa transfer pricing adalah sebuah kegiatan yang kurang pantas karena berusaha menghindari pajak secara masif. Padahal kita tahu penerimaan pajak dari sebuah perusahaan yang aktif beroperasi sangat berpengaruh terhadap total penerimaan sebuah negara. Nah, pada dasarnya transfer pricing adalah sebuah kegiatan yang legal sehingga pihak perusahaan akan sangat diuntungkan dengan adanya kegiatan ini. Nah, kali ini kita akan membahas kegiatan transfer pricing jika dilihat dari pelakunya. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada intra-company transfer pricing dan yang kedua adalah inter-company transfer pricing. Nah, kedua jenis transfer pricing ini memiliki perbedaan terutama dari siapa sih pelakunya.
Intra-company transfer pricing adalah kegiatan yang melibatkan sebuah unit bisnis atau divisi perusahaan. Sedangkan inter-company transfer pricing adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua perusahaan, baik negara yang sama atau bahkan di negara lain yang keduanya memiliki hubungan istimewa untuk menghindari kewajiban pajak. Nah, kegiatan transfer pricing ini selain untuk meminimalkan beban pajak juga memiliki tujuan lainnya. Di antaranya adalah mengoptimalkan penghasilan sebelum dipotong pajak, kemudian mengupayakan keamanan posisi kompetitif, mengevaluasi kinerja perusahaan cabang, mengurangi resiko keuangan, mengatur arus kas pada cabang perusahaan, mengurangi resiko pengambil alihan pemerintah, dan yang terakhir adalah mengurangi beban tanggungan pajak. Nah, adanya praktek transfer pricing ini dapat mengakibatkan harga dari barang atau jasa yang dijual menjadi terlalu murah atau bahkan sebaliknya menjadi terlalu mahal, sehingga pemerintah mengatasi hal ini dengan mengelola peraturan yang mengatur transfer pricing di Indonesia dalam Undang-Undang Penghasilan Pajak pada pasal 18 ayat yang kedua, yang bunyinya adalah Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atau penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek dengan ketentuan sebagai berikut. Besarnya penyertaan modal wajib pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetorkan, atau secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% dari jumlah saham yang disetorkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang harga transfer. Harga transfer atau yang sering disebut dengan intercompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional pricing, atau internal pricing merupakan sebuah kebijakan yang diatur oleh industri untuk memastikan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas benda, jasa, atau benda tidak berwujud maupun transaksi finansial lainnya menjadi aktivitas perusahaan. Dan harga transfer sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat netral dan bersifat peyoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Untuk pengertian netral sendiri dalam harga transfer merupakan penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Harga transfer juga merupakan penentuan harga balas jasa untuk suatu transaksi antar unit dalam suatu perusahaan atau antar perusahaan dalam suatu grup. Dalam pengertian peyoratif, harga transfer ialah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi menghindari pajak atau bea di suatu negara. Harga transfer sendiri itu merupakan perbuatan pemberian harga faktur atau invoice pada barang-barang dan juga jasa yang diserahkan oleh antar bagian atau cabang untuk suatu perusahaan multinasional. Pada kali ini akan membahas tentang tujuan harga transfer. Dengan adanya globalisasi bisnis, aspek internasional dari harga transfer menjadi suatu perhatian yang lebih kritis karena adanya isu-isu pajak. Tujuan internasional yang lain mencakup untuk meminimalkan beban-beban pajak, pengendalian devisa, dan berkenaan dengan resiko pengambil alihan oleh pemerintahan asing. Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melakukan konsep cost revenue profit dan corporate profit center concept, sehingga dapat mengukur dan menilai kinerja dan memotivasi setiap divisi atau unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat digunakan sistem harga transfer.
Transfer pricing multinasional berhubungan dengan transaksi antar divisi dalam satu unit hukum atau antar entitas dalam satu kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai wilayah kedaulatan negara. Tujuan yang ingin dicapai harga transfer antara lain memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dengan penetrasi pasar. Dan yang selanjutnya mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara. Tentunya menghindarkan pengendalian devisa, mengatrol kreditable asosiasi, mengurangi risiko moneter, mengatur cash flow anak atau cabang yang memadai, membina hubungan baik dengan administrasi setempat, mengurangi beban pengenaan pajak dan biaya masuk, mengurangi risiko mengambil alihan pemerintah. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang dapat dicapai dalam harga transfer. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang metode harga transfer, di mana ada beberapa metode harga transfer yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan divisionalisasi dalam melakukan aktivitas keuangannya. Yang pertama ada harga transfer dasar biaya atau cost-based transfer pricing, di mana penentuan harga transfer berdasarkan biaya ini digunakan pada transfer antar perusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Konsep ini menghemat sumber daya dan sederhana karena tersedianya informasi di setiap tingkat aktivitas perusahaan. Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dibagi dalam 3 pemilihan bentuk. Yang pertama, biaya penuh. Yang kedua, biaya penuh ditambah markup. Dan gabungan antara biaya variabel dan tetap. Yang kedua, ada harga transfer atas dasar harga pasar atau yang sering disebut dengan market basis transfer pricing. Nah, apabila ada suatu pasar yang sempurna, maka metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah yang merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen dan merupakan penentuan harga transfer yang paling wajar. Namun, keterbatasan informasi pasar terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar. Karena metode ini harga transfernya dihitung berdasarkan biaya, maka metode ini memiliki kelemahan yakni jika produk yang ditransfer antara unit bisnis dalam satu lingkup perusahaan tidak dijual dalam pasar, maka penentuan harga transfer disesuaikan dengan harga pokok produksi yang telah dikeluarkan oleh unit bisnis. Selain itu, metode ini tidak dapat memotivasi dan mengevaluasi kinerja divisi karena dianggap sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja divisi berdasarkan kemampuan menghasilkan laba dan merangsang divisi untuk bekerja secara bersaing. Nah, yang ketiga ada harga transfer negosiasi, di mana metode ini merupakan harga transfer atas dasar tawar-menawar antara divisi penjual dengan divisi pembeli. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasi harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban, karena setiap divisi yang berkepentingan pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Metode ini memiliki kelemahan, yakni harga transfer tidak mudah untuk ditentukan karena posisinya pada situasi yang dapat menimbulkan konflik of interest antara kedua belah pihak yang terlibat. Namun, di balik kelemahan tersebut, metode ini merupakan yang paling baik di antara metode transfer pricing yang lain, karena mempunyai wewenang penuh untuk mengambil keputusan, menentukan harga transfer, dan memiliki informasi tentang harga pasar dari suatu produk atau jasa yang dipertukarkan. Nah, yang terakhir ada penentuan harga berdasarkan arbitrage. Nah, pendekatan ini menekankan pada harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah satu divisi mengenai keputusan akhir.
Pendekatan ini mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggungjawaban laba. Adapun pemilihan metode-metode yang diterapkan oleh perusahaan adalah dengan memperhatikan pemaksimalan profit, pengenaan pajak di luar negeri, peraturan pemerintah, dan evaluasi performa fasilitasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode condong ke opsional, karena yang biasa diperhatikan perusahaan dalam memilih metode yaitu mengutamakan pengoptimalan profitnya terlebih dahulu disusul dengan pengenaan pajak, lalu peraturan pemerintah dan evaluasi kinerja fasilitasi. Arm's length principle atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka laba atau harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 32/PJ/2011. Tahapan penerapan Arm's length principle. Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasi. Yang kedua, melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan komersial dan atau keuangan antara wajib pajak dan pihak afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi. Yang keempat, melakukan analisis kesebandingan. Yang kelima, menentukan metode penentuan harga transfer. Dan yang terakhir, menerapkan metode penentuan harga transfer dan menentukan harga wajar atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Tahapan penerapan ini dijelaskan dalam PMK nomor 22 PMK 3/2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement pasal 9 ayat 2. Contoh kasus transfer pricing. Pada 2019, LSM Global Witness menemukan indikasi adanya transfer pricing yang dilakukan oleh PT Adaro Energi. PT Adaro Energi melakukan transfer pricing melalui anak perusahaannya Cold Trade Service International Pte Ltd di Singapura, di mana diketahui bahwa tarif pajak di Singapura merupakan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. PT Adaro menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga rendah, kemudian menjual kepada Cold Trade yang akhirnya dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya masuk dalam metode-metode penentuan harga transfer menurut praktik komersial. Penerapan prinsip Arm's length principle yaitu bisa dengan cara menentukan metode harga transfer yang tepat, dan metode tersebut terdapat 5 bagian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu metode penjualan kembali. Metode ini melakukan perbandingan harga dalam transaksi suatu produk antar pihak-pihak yang berhubungan istimewa. Harga jual produk tersebut dikurangi laba kotor dari hasil penjualan kembali produk kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Yang kedua yaitu metode perbandingan harga antara pihak-pihak independen. Metode ini membandingkan harga antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Selanjutnya metode biaya plus. Metode ini menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, yang keempat yaitu metode laba transaksional. Metode ini membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau dasar lainnya antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Yang terakhir yaitu
metode pembagian laba. Metode ini melakukan identifikasi terhadap laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi dan memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Advanced Pricing Agreement atau APA. APA sendiri merupakan perjanjian tertulis antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak untuk menyepakati beberapa kriteria menentukan harga wajar atau laba wajar di muka. APA juga bertujuan untuk memberikan saran bagi wajib pajak dalam menyelesaikan permasalahan transfer pricing. APA juga memberikan keuntungan berupa kepastian hukum kepada wajib pajak. Untuk ruang lingkup APA sendiri, itu meliputi sebagian atau seluruh transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa di sini merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau juga hubungan keluarga saudara. Nah, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 18 Ayat 4, terdapat 3 jenis hubungan istimewa. Nah, jenis yang pertama adalah terdapat satu atau lebih pihak yang mengendalikan pihak lain. Nah, di sini persyaratannya adalah wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah sebesar 25% pada WP lain. Kemudian yang kedua adalah penguasaan yang terjadi di 5 keadaan. Nah, keadaan yang pertama adalah satu pihak itu menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain secara langsung dan atau tidak langsung. Kemudian keadaan yang kedua adalah dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan atau tidak langsung. Kemudian keadaan yang ketiga adalah jika terdapat orang yang sama, langsung dan atau tidak langsung, terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih. Kemudian keadaan yang keempat adalah pihak yang secara komersial atau finansial diketahui menyatakan diri berada dalam grup yang sama. Dan keadaan yang kelima adalah terdapat satu pihak yang menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain. Kemudian jenis hubungan istimewa yang ketiga adalah hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan dan atau ke samping 1 derajat. Peraturan Perundang-undangan Harga Transfer. Peraturan Advanced Pricing Agreement telah diubah sebanyak 3 kali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER strip 69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer. Dan yang ketiga, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer. Perbedaan dari beberapa peraturan sebelumnya terletak pada cara pengajuan Advanced Pricing Agreement. Perbedaan ini menjadi lebih mudah karena sebelumnya dapat mengajukan Advanced Pricing Agreement diperlukan sebagai kegiatan yang disebut prosedur pembicaraan awal. Namun, pada saat ini, wajib pajak atau WP hanya perlu melakukan permohonan formal atau filing stage. Filing stage dilakukan oleh wajib pajak melalui permohonan tertulis dan diserahkan kepada otoritas pajak terkait. Persyaratan untuk permohonan ini dapat diketahui lebih lanjut di PMK nomor 22/PMK.03/2020 bab 2 pasal 5. Kesimpulan, perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari manajemen pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha secara legal. Perusahaan multinasional biasanya menggunakan metode transfer pricing dalam melakukan perencanaan pajak. Konsep transfer pricing tersebut
terhadap hubungan istimewa berbeda menurut akuntansi dan perpajakan. Menurut akuntansi dalam PSAK nomor 7, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Sedangkan menurut pajak, hubungan istimewa merupakan hubungan antara dua atau lebih wajib pajak yang menyebabkan pajak penghasilan yang terutang antara wajib pajak menjadi lebih kecil dari yang seharusnya terutang. Dalam praktik transfer pricing, selalu ada harga transfer yang disetujui di mana ada beberapa metode penentuan harga transfer. Harga transfer tersendiri memiliki dua pengertian, yaitu normal dan peyoratif, di mana pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian peyoratif mengasumsikan bahwa harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Prinsip untuk melakukan transfer pricing adalah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yaitu transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan secara wajar dan harus sebanding dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Tahap penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diatur dalam PMK nomor 22/PMK.03/2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga transfer. Pasal 9 ayat 2. Advance Pricing Agreement merupakan perjanjian tertulis antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak untuk menyepakati beberapa kriteria menentukan harga wajar atau laba wajar di muka yang bertujuan untuk memberikan saran bagi wajib pajak dalam menyelesaikan permasalahan transfer pricing.